Selamat pagi, kita berjumpa kembali dengan mata kuliah Kalkulus 2. Kali ini kita akan membahas mengenai deret Fourier serta transformasi Fourier, Laplace, dan transformasi set. Nah, tujuan perkuliahan kita yaitu mahasiswa akan dapat menjelaskan konsep deret Fourier serta transformasi Fourier, Laplace, dan set. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, ada 5 pokok bahasan, mulai dari apa itu deret Fourier, transformasi Fourier, transformasi Laplace, solusi persamaan diferensial berdasarkan Laplace, dan transformasi set. Oke, kita masuk materi yang pertama dulu, deret Fourier. Oke, deret ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Prancis, namanya Jean-Baptiste Joseph Fourier. Ya, jadi Fourier ini sebenarnya dibacanya Fourier. Nah, deret yang selanjutnya dikenal dengan deret Fourier ini merupakan deret dalam bentuk sinusoidal. Jadi dia dalam bentuk sinus dan kosinus. Di kalkulus 1 kita sudah membahas bagaimana bentuk sinyal sinusoidal, ya, sinus dan kosinus yang digunakan untuk merepresentasikan fungsi-fungsi periodik. Jadi deret Fourier ini untuk fungsi-fungsi yang periodik, ya, jadi periodenya sama. Nah, gelombang radio FM, ya, frequency modulation, mempunyai frekuensi antara 88 MHz hingga 108 MHz. Nah, yang menimbulkan pertanyaan adalah kenapa kita dapat mendengarkan suara penyiar radionya? Padahal kita sudah belajar di IPA waktu sekolah dasar, ya, dan sekolah menengah, bahwa batas pendengaran manusia itu hanya 20 Hz hingga 20.000 Hz, 20 Hz hingga 20 kHz, ya. Nah, padahal radio-radio FM itu frekuensinya 88 MHz hingga 108 MHz. Masih biasa mendengarkan radio? Ya, atau sekarang sudah pada beralih ke YouTube mungkin, ya. Jadi sudah berkurang yang mendengarkan radio. Nah, kalau Anda melihat radio-radio FM itu frekuensinya 88 mega hingga 108 mega. Sangat besar. Mega itu, ya, sedangkan pendengaran manusia batas audio itu cuma 20 sampai 20 kilo. Ya, 88 mega berarti 88 juta Hertz. Nah, ini cuma 20 sampai 20 ribu. Nah, mengapa kita bisa mendengar padahal tinggi sekali? Ya, 88 mega. Nah, ini gelombang-gelombang radio yang ada di DKI Jakarta. Ya, coba lihat di situ frekuensinya semua 102,6 mega, 102,2 mega, 99 mega. Ya, jadi semua sangat besar, ya, antara 88 sampai 108. Nah, ini kalau di Makassar, ya, dan sekitarnya. Nah, ini semuanya 90-an mega semua, ya, 99 juta Hertz. Oke, jadi ini dapat dijawab karena, jadi kenapa tadi pertanyaannya, ya, kenapa kita bisa mendengarnya padahal kita cuma mampu mendengar sampai 20 kilo. Kenapa sampai 88 mega itu bisa, ya, suara penyiar-penyiar radio FM itu bisa kita dengar pada frekuensinya tinggi. Nah, kenapa? Karena yang 88 mega sampai 108 MHz itu, ya, pada radio FM itu hanya sebagai gelombang pembawa, ya. Jadi nantinya pada radio penerima gelombang yang datang tersebut akan dipecah kembali, ya. Salah satunya berupa gelombang suara yang dapat kita dengarkan. Jadi frekuensi audio, ya. Jadi kalau frekuensi yang dikeluarkan oleh, jadi kalau pembawa acaranya, ya,
Jadi kalau penyiarnya mengeluarkan frekuensi suara itu, frekuensi yang bisa kita dengar ya 20 sampai 20 kilo itu sangat kecil ya, sangat kecil, maka supaya bisa dihantarkan dari pemancar dari stasiun pemancar ke stasiun penerima ke kita, maka frekuensi yang kecil itu perlu dibungkus ya, dibungkus oleh gelombang yang besar. Nah, gelombang itulah yang dinamakan gelombang radio tadi, gelombang radio FM ya. Jadi gelombang yang besar itu sebagai gelombang pembawa, dia yang menghantarkan ya, membantu menghantarkan gelombang yang kecil itu sampai ke stasiun penerima, ke radio kita masing-masing ya. Nah, nanti di situ ada namanya proses demodulasi, jadi dipisah-pisahkan kembali. Ini gelombang pembawa dan ini gelombang untuk didengarkan. Inilah gelombang suara informasi yang mau didengarkan. Ya, seperti itu. Oke. Jadi seperti ini bentuk gelombang sinusoidal ya. Yang kedua itu gelombang cosinusnya di sini yang di tengah ya. Ya, jadi situ cosinus wave, gelombang wave yang garis putus-putus ya. Nah, inilah gelombang modulasinya. Yang di atas itu frekuensi penggawanya, gelombang pembawa. Jadi dia sangat tinggi. Nah, setelah dicampur ya, dimodulasi, maka dia modelnya seperti yang paling bawah ya. Itu kalau sudah termodulasi. Nah, ini diagram blok sistem komunikasi radio. Jadi, perhatikan di sini informasinya. Sini informasinya ya. Nah, informasi itu yang disampaikan oleh penyiar masuk ke modulator bersama-sama dengan gelombang pembawa. Jadi di modulator ini dia digabungkan, kemudian diteruskan ke pemancar. Nah, pada stasiun penerima, pada radio kita masing-masing, nanti ada namanya demodulator. Jadi di demodulator inilah informasi yang dikirim itu yang sudah dititipkan. Jadi di sini ada kata menitipkan pada gelombang pembawa atau carrier ya, itu nanti akan dipisahkan kembali yang mana informasi, yang mana pembawa, sehingga nanti yang diteruskan ke kita, telinga kita itu hanyalah informasi ya, hanya gelombang suara yang tadi, gelombang audio yang bisa kita dengarkan, karena carrier-nya itu sudah dipisah di demodulator di sini ya. Oke, jadi ini ada sinyal analog dengan sinyal digital. Jadi yang analog itu seperti ini, dia berbentuk sinusoidal. Digital itu seperti ini. Jadi ini 0, ini 1, ini 0, ini 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, seperti itu ya. Itu gelombang digital. Sekarang kita semua sudah pakai sistem digitalisasi ya. Nah, apa hubungannya itu semua dengan Deret Foyer ya? Salah satu aplikasi dari Deret Foyer itu adalah memisahkan perpaduan gelombang. Jadi gelombang-gelombang yang banyak itu ya pada suatu medium itu bukan hanya satu gelombang yang bergerak ya. Jadi pada suatu medium itu ada banyak gelombang yang bergerak di dalamnya. Ya. Nah, karena banyak sekali gelombang itu, perpaduan gelombang itu, maka kita menggunakan Deret Foyer ya untuk memisahkan gelombang-gelombang tersebut. Ya, termasuk tadi antara gelombang pembawa carrier dengan gelombang suara ya. Jadi di situ peranan dari Deret Foyer memisahkan perpaduan-perpaduan gelombang yang banyak itu. Nah,
Bila fungsi periodik ya f(x) itu berada dalam interval dari minus L sampai L. Kalau intervalnya minus L sampai L, itu berarti periodenya adalah 2 kali L. Ya, kenapa 2 kali L? Karena batas atas L dikurangi batas bawah minus L. L kurang minus L, kurang ketemu kurang menjadi tambah. 1L tambah 1L menjadi 2L. Ya. Jadi satu gelombangnya itu periodenya 2L. Atau dengan kata lain, L itu artinya setengah periode. Ya, jadi L itu, jadi kalau berapa nanti periode yang ditemukan, maka L-nya adalah setengahnya, setengah periode. Ya, karena ini kan satu periode kan 2L, berarti 1L itu setengah P, ya. Maka f(x) dapat dinyatakan dalam bentuk deret Fourier. Jadi ini deret Fourier-nya. Ini rumusnya deret Fourier. A0 per 2 tambah sigma n dari 1 sampai tak berhingga AN. Ingat n-nya itu dari 1 sampai tak berhingga. Kita sudah belajar simbol sigma dengan pi di kalkulus 1 ya. AN dikali cos n kali pi kali x dibagi L tambah BN dikali sin n kali pi kali x per L. Jadi AN itu dikali cos, BN itu dikali sin. Nah, apa itu rumusnya AN ini? Nah, nanti ingat tadi ini ada A0 ya, berarti kalau kita sudah dapat AN, kita kasih masuk untuk N sama dengan 0 juga ya. Jadi AN itu 1/L kali integral min L sampai L fx kali cos. Ya, kalau AN ingat ini cos. Nah, kalau BN itu sama rumusnya ya, 1/L kali minus L sampai L fx, tapi bukan dikali cos tapi dikali sin ya. Oke, nah ini kalau fungsinya bukan dari min L sampai L, kalau intervalnya itu dari sebuah bilangan sampai 2L, C sampai 2L ya, maka rumusnya dia seperti ini. Sama saja dengan yang tadi, AN dengan BN-nya, perbedaannya itu cuma pada batas bawah dan batas atasnya. Jadi kalau tadi batas bawahnya min L sampai L, kalau ini batas bawah dan batas atasnya itu dari C sampai 2L ya. Jadi sama saja ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Jadi ini kita disuruh buatkan fungsi ini dalam bentuk deret Fourier ya. Jadi perhatikan, kalau x-nya dari minus 2 sampai 0, maka fx-nya 0. Kalau x-nya dari 0 sampai 2, maka fx-nya 3. Kalau kita gambarkan itu seperti ini ya. Ini x ya, yang ini y ya. Dari minus 2 sampai 0. Jadi kalau nilai x ini ada min 2, min 1, 0 ya. Ini 1, 2. Dari min 2 ini 0. Ini 3 misalnya, di sini 3-nya. Ya. Dari min 2 sampai 0, dia 0 berarti min 2 sampai 0 dia di sini. Nah, ya. Dari min 2 sampai 0 dia 0. Dari 0 sampai 2 ini min 2 ya, di sini 2. Dari 0 sampai 2 dia y-nya 3 yang ini. Ya. Jadi begini gambarnya, gambar fungsi periodiknya. Kalau kita lihat ini berbentuk sinyal digital ya. Jadi dia berbentuk sinyal digital yang kotak-kotak. Nah, seperti ini. Ya. Nah, intervalnya dari min 2 sampai 2. Berarti periodenya itu 2 kurang min 2, 2 tambah 2 ya, yaitu 4 seperti yang saya bilang tadi. Berarti L-nya itu setengah periode. Setengahnya 4. Setengah dari 4 berarti L-nya itu 2. Ini lihat, min L sampai L, min 2 sampai 2. Jadi L-nya itu 2.
Maka kita mulai mencari dulu AN. Ingat rumusnya AN ini 1/L kali integral min L sampai L. Kita sudah belajar integral ya. Nah, sekarang kita cari dulu A0-nya. Jadi kalau A0 berarti N sama dengan 0 ya. Nah, tadi L-nya sudah didapat 2, berarti 1/2 kali min L sampai L min 2 sampai 2 fx kali cos N-nya 0 ya, ini N. Nah, N-nya 0 kali V kali X per L. L-nya 2 ya. Nah, ingat tadi fungsinya itu terbagi 2. Dari min 2 sampai 0 ya, fungsinya itu fx-nya ya. Dari min 2 sampai 0 itu fx-nya 0. Maka lihat dia dipisah. Min 2 sampai 0 fx-nya 0. 0 sampai 2 fx-nya 3. Jadi dipisah ya. Jadi 1/2 integral min 2 sampai 0 kali 0 kali cos integral 0 kali cos 0 Vx per 2 dx tambah 1/2 untuk integral dari 0 sampai 2 fx-nya 3 kali cos n-nya 0 ya, 0 kali V kali x per 2 ya. Jadi 0 kali cos 0 0 ya. 3 kali cos 0, ingat cos 0 itu nilainya 1 ya. Cos 0 itu nilainya 1, berarti 3 kali 1 3 nih ya. 3 kali 1 3, sedangkan ini 0. Integral 0 sudah habis dia, yang ini sebelah kiri, berarti tinggal yang ini ya. Integral 3 itu 3x nih. Integral 3 3x, x-nya diganti batas bawah sampai batas atas ya. Berarti 1/2 kali 3 kali 2 3x ya, berarti 3 kali 2 dikurang batas bawah 3 kali 0 ya. Maka nanti kita dapatkan A0-nya itu 3. Kalau sudah dapat A0, sekarang tinggal mencari AN ya. Jadi untuk N dari 1 sampai tak berhingga, ingat tadi N-nya itu dari 1 sampai tak berhingga. Sekarang N0 sudah didapat. Sekarang N dari 1 sampai tak berhingga ya, yang ini. Nah, sama dengan yang tadi caranya ya. Sama dengan yang tadi caranya. AN itu rumusnya 1/2 min L sampai L. Fx kali cos NVX per L dx ya. Berarti 1/L, L-nya 2. Min 2 sampai 2 terbagi, fx-nya itu terbagi. Min 2 sampai 0, dia fx-nya 0. 0 sampai 2, fx-nya 3 ya. Jadi ini ya. Yang min 2 sampai 0 dia 0, 0 sampai 2 dia fx-nya 3. Dikali cos NVX ya. N-nya ingat dari 1, 2, 3 sampai tak berhingga. Jadi N-nya ini tidak kita tulis lagi. N-nya itu 0 kali V kali X ya. Karena N-nya banyak dari 1 sampai 3. Oke. 0 dikali berapapun, 0 kali cos NVX per 2, 0 kali berapapun berarti hasilnya 0. Integral 0 ini habis yang ini ya. Nah, berarti kita tinggal mencari yang ini. Kenapa jadi 3/2? Karena angka 3-nya ini 3 kali cos. Ingat pada integral konstanta boleh keluar ke depan integral. Jadi 3 kali 1/2 menjadi 3/2 ya. Oke, 3/2 integral 0 sampai 2 cos NVX dx. Nah, sekarang ingat ya, lihat yang ini. Integral cos NVX per 2 itu sama aja dengan, ingat, NV itu bisa keluar ke depan, tapi dia berganti menjadi 2/NV. Ya, 2/NV kali integral cos itu sin NVX per 2 ditambah C. Ya, jadi
Ingat saja ini hasilnya. Kalau mau tahu dari mana dapatnya ini, ingat kembali, coba kerjakan dengan menggunakan rumus integral. Ya. Integral cos kan harusnya integral cos positif sin ya, seperti ini. Coba cari, nanti didapatkan ini. Ya. Oke, di deret forward kita tinggal menggunakan. Maka 3/2 dikali integral cos itu tadi 2/NV ini 2/NV sin NV/X/2. Ingat, X-nya diganti batas bawah sampai batas atas, ini 0 sampai 2 ya. Jadi dia 0 sampai 2. Maka hasilnya adalah 2 dikali 2 yang ini 2 dibagi 2 kan habis toh. Maka tinggallah 3/NV ini. 3/NV sin NV/X/2. X-nya diganti batas atas kurang batas bawah. Berarti 3/NV kali sin NV/X. X-nya ganti dulu batas atas 2/2 dikurang sin NV/X. X-nya diganti batas bawah 0/2. Oke, jadi hasilnya adalah 3/NV dikali sin 2/2 habis, berarti tinggal sin NV. Ini N kali V kali 0, 0/2, 0, berarti sin 0 ya. Jadi perhatikan sin 0 ya, sin 0 itu adalah 0. Sin 1V, 2V, 3V, 4V, 5V ini sin NV, ingat N-nya itu dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, berarti kita bisa ganti sin 1V, sin 2V, sin 3V, sin 4V, sin 5V itu juga sama dengan 0. Berarti ini adalah 0 dikurang 0 kurang 0, 0. 0 kali berapapun pasti juga hasilnya adalah 0. Jadi kita sudah dapat ya. Tadi A0-nya adalah 3. Ini 3 ya. Kemudian sekarang AN-nya adalah 0. Berarti kita tinggal butuh untuk mencari BN-nya ya. Ini B0-nya enggak usah ya, BN saja langsung. Nah, N-nya itu dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Berarti BN ingat sama seperti yang tadi, cuma dia fx kali sin. Kalau tadi fx kali cos ya. Nah, dari min 2 sampai 2 kita pisah karena fx-nya berbeda. Dari min 2 sampai 2 fx-nya 0. Dari 0 sampai 2 fx-nya 3. Sama dengan yang tadi ya. 0 dikali berapapun pasti hasilnya 0 ya. Berarti nanti ini habis integral 0-nya. Nah, sekarang yang ini sin NV/X/2. Nah, ini lagi rumus integralnya sin NV/X/2. Hasilnya /. Sama, dibalik NV/2 itu menjadi min 2/NV. Integral sin adalah, NV/2 dibalik menjadi 2/NV. Integral sin itu adalah minus cos, maka ini minus 2 di situ, minusnya ditaruh di depan. Jadi minus cos NV/X/2. Sehingga hasilnya adalah 3/2 tadi di depannya dikali integral sin itu adalah min 2/NV cos NV/X/2. X-nya yang ini akan kita ganti batas atas 2 dikurang batas bawah 0 ya. Oke. Nah, ini min 2 bagi 2 habis min 1, berarti pindah ke depan min 1 kali 3 min 3 ya. Min 3/NV cos NV/X/2. X-nya kita ganti batas atas 2 kurang batas bawah 0. Ya, jadi di sini masukkan 2/2 1, berarti tinggal cos NV dikurang cos NV kali 0, 0/2 0. Jadi ini ya, cos NV dikurang cos 0. Ingat tadi cos 0 itu 1. Berarti min 3/NV cos NV kurang 1. Cos 0 1 ya. Nah, sekarang kita mau cari dulu cos NV itu berapa. Ya.
Jadi ini bisa kita, karena di sini minus 3, kenapa berubah jadi positif 3, kita tukar nih ya. Ini cos NV kurang 1 kita ganti menjadi 1 kurang cos NV. Sehingga minus 3 itu sudah berubah jadi positif 3. Ya, jadi ini. Jangan sampai nanti bingung kenapa di sini min 3 ke sini menjadi 3. Itu karena ini cos NV kurang 1 kita balik 1 kurang cos NV. Minus kali minus ya. Oke. Nah, sekarang berapa itu cos NV-nya? N-nya itu dari 1 sampai tak berhingga, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang kita lihat dulu kalau N-nya genap. Cos 2V, 4V, 6V ya. Cos genap itu adalah positif 1. Kalau cos 1V, cos 3V, cos 5V itu adalah minus 1. Ya. Jadi kalau N-nya bilangan genap, maka Bn-nya itu tadi 3 per NV 1 kurang cos NV. Ingat kalau N-nya genap berarti 1 kurang N-nya genap kan 1. NV-nya cos NV-nya 1 kurang 1 yaitu 0. Ya. Tapi kalau N-nya ganjil, untuk N-nya 1, 3, 5 dan seterusnya, maka Bn-nya yang tadi 3 per NV kurang dikali 1 kurang min 1 ya. Ini cosnya itu min 1, ini cosnya. Kurang ketemu kurang, tambah 1 tambah 1 2, berarti 3 kali 2 menjadi untuk genap. Untuk genap dia menjadi 3 kali 2 6 per NV. Ya, ingat kalau N-nya genap. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus fx fungsi deret Fourier-nya ya, A0 per 2 tambah sigma n dari 1 sampai tak berhingga AN kali cos NVX per L tambah BN kali sin NVX per L. A0-nya tadi 3, berarti 3 per 2. Nih. AN-nya tadi kita sudah lihat AN nilainya 0. Nih. 0 kali cos berapapun pasti 0. Tambah BN. BN-nya itu 0 untuk N-nya ganjil. 0 kali sin NVX per L untuk N ganjil tambah BN-nya adalah 6 per NV dikali sin NVX per 2 untuk N-nya genap. 0 kali berapapun kan 0, jadi tidak usah ditulis saja. Jadi kita ambil yang ini saja untuk, ingat tadi ya, itu untuk N genap dia 0 ya, untuk N ganjil ya. Jadi ini harus ada penekanan bahwa N itu bilangan ganjil ya. Oke, jadi 0 kali cos NVX per 2 itu 0 saja. Nah, sekarang ini N 6 per NV kali sin NVX per 2. N-nya di sini N-nya dari 1 sampai tak berhingga, tapi kita garis bawahi tadi khusus N yang ganjil ya. Berarti 3 per 2 tambah, ingat ini 6 per NV ya. Yang dipengaruhi oleh sigma cuma N, berarti 6 per V-nya boleh ke depan. Nih, 6 per V. Di dalamnya tinggal 1 per N. 6 kali 1, 6. N kali V, NV. Kan gitu ya. Jadi sin NVX per 2. Ingat tadi N-nya adalah bilangan ganjil. Berarti N-nya itu 1, 3, 5, dan seterusnya. Ya. Nah, dan seterusnya. Berarti 3 per 2, 6 per V kali. Ganti dulu N-nya 1, berarti 1 per 1. Sin N 1 kali V kali X per 2. Tambah, ingat sigma itu penjumlahan ya. Tambah N-nya 3, sepertiga. Di sini sin 3Vx karena N-nya 3. Terus naik lagi 5, ini sin 5. Begitu seterusnya. Nah, inilah deret Fourier-nya. Ya. Oke, sudah paham? Silakan dicoba-coba ya, bagaimana mencari deret Fourier ya. Oke. Selain adanya deret Fourier, juga dikenal dengan adanya
transformasi Fourier. Jadi dari Fourier, kemudian berikutnya terkenal ada namanya transformasi Fourier. Kenapa ada deret, ada transformasi? Ingat yang tadi bahwa deret Fourier itu hanya untuk fungsi periodik, ya. Nah, jadi dia hanya untuk fungsi periodik dalam bentuk fungsi sinus dan kosinus. Nah, pada perkembangan selanjutnya, para peneliti akhirnya berpikir, loh itu kan hanya untuk fungsi periodik, bagaimana untuk fungsi yang non-periodik? Ya, sedangkan yang banyak itu kan gelombang-gelombang itu kan lebih banyak yang tidak periodik, non-periodik ya. Maka akhirnya bukan lebih banyak ya, ada juga yang non-periodik. Maka akhirnya dikembangkanlah, tetap diambil namanya Fourier karena dasarnya kan dari deret Fourier itu ya. Nah, dikembangkan maka dinamakan transformasi ya. Jadi dari deret ditransformasikan ya, dari deret Fourier kemudian ditransformasikan untuk fungsi yang non periodik, makanya dinamakan transformasi Fourier. Jadi ingat, deret Fourier digunakan untuk fungsi yang periodik, sedangkan yang non periodik kita gunakan transformasi Fourier ya. Ini perkembangannya mulai dari deret Fourier, dikembangkan rumusnya lagi menjadi transformasi Fourier, kemudian dikembangkan, digeneralisasi transformasi Fourier itu untuk transformasi Laplace dan transformasi set ya. Ini tadi transformasi set. Nah, transformasi Laplace itu untuk sinyal yang waktu kontinu, sedangkan transformasi set untuk sinyal waktu yang diskrit ya. Jadi ada untuk yang kontinu, ada yang diskrit. Nanti ada mata kuliah khusus matematika diskrit ya untuk membahas transformasi Z. Oke, sekian untuk hari ini. Minggu depan kita langsung masuk final. Bahannya mulai dari integral tak tentu, integral tentu, sampai deret Fourier, transformasi Laplace, dan transformasi set. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui grup WA ya. Oke, sampai jumpa. Sehat selalu. Tuhan berkati kita semua.